Dibayo, dibayo. Sahabat Dimas, jumpa saya Lukman Hakim di Blitar, Jawa Timur. Sahabat, filter dish ini selain digunakan untuk kebutuhan industri agrobisnis, juga dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Filter dish yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga bentuknya seperti ini, cukup kecil, automatic, smart clean. Dalam operasinya menggunakan tenaga baterai atau tenaga listrik. Untuk yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tanda lonceng. Filter dish ini biasanya kita pakai untuk mendapatkan hasil dari penyaringan air sumur yang bersih. Air bersih bukan air yang jernih atau air yang bening, tetapi air yang bersih adalah air yang sudah terbebas dari segala polutan atau sedimen yang terlarut di dalam air. Jika di rumah sahabat masih menggunakan pasir silika dan arang, menggunakan langsung dari sumur biasanya lebih sering tersumbat. Jika sumur sangat kotor, biasanya 1 minggu atau maksimal 1 bulan, filter yang berisi pasir dan arang pasti akan tersumbat. Untuk menghindarinya, gunakanlah filter dish ini sebelum air sumur masuk ke dalam sistem penyaringan pasir dan arang. Kita tidak akan lagi pusing-pusing untuk berpikir melakukan pencucian dari filter ini, karena filter ini bekerja secara otomatis. Ketika kotoran sudah banyak di dalam filternya, dia akan melakukan pembersihan sendiri. Sahabat, kenapa filter yang hebat seperti ini tidak banyak penggunanya? Masalahnya adalah sosialisasi penggunaan perangkat ini dari produsennya sangatlah kurang, sehingga produk ini kurang dikenali oleh penggunanya atau oleh masyarakat secara luas. Untuk membuat demo-demo dan membuat video bagaimana fungsi perangkat ini sangatlah membutuhkan biaya yang mahal. Oleh karenanya, saya membuatkan skema diagram alur dari penggunaan perangkat ini. Sahabat Dimas, jika saja sumur di rumah kita kotor seperti ini, kita pusing bagaimana cara menjernihkan air ini. Kita akan panik. Bagaimana mungkin kita bisa tinggal di rumah dengan kondisi air seperti ini? Tetapi sebenarnya cara mengatasinya cukup mudah, hanya dengan sedikit biaya. Yang penting sahabat harus ingat bahwa jika kondisi air seperti ini, kita tidak bisa menggunakan pasir silika untuk menyaringnya. Sebab tidak berapa lama, dalam 1 minggu, paling lama 1 bulan, filter yang berisi pasir akan segera mampet dan tidak berfungsi lagi. Nah, saran yang bisa sahabat lakukan adalah, jika kondisi air sumur kita seperti ini, kita harus melakukan atau membuat air atau memproduksi air sesuai dengan kebutuhan cukup untuk kita dalam 1 atau 2 hari. Tetapi jika kita mempunyai anggaran yang cukup, kita dapat mempergunakan alat-alat yang otomatis seperti yang saya gambarkan dalam diagram berikut. Dari sumur yang kotor ini, dengan pompa air kita dorong menuju ke filter dish. Filter dish ini akan membersihkan air dari segala endapan dan dapat kita teruskan menggunakan pasir silika atau karbon yang sesudahnya kita gunakan filter PP dengan kerapatan 1 mikron. Nah, dengan cara ini kita bisa menyelesaikan masalah air pada rumah kita. Filter di sini bekerja secara otomatis. Jika nanti sudah kotor atau tersumbat, filter di sini akan secara otomatis membersihkan diri sendiri
Jika kita melihat video ini, akan terlihat bahwa air sumur akan masuk dari sisi kanan menuju ke filter dish dan akan keluar di sisi atau pipa bagian kiri. Jika filter ini kotor, dia akan melakukan proses pencucian sendiri dan air kotor akan dibuang atau kotoran akan dibuang melalui saluran buang. Sesudah filter ini bersih, secara otomatis pula dia akan meneruskan proses produksi selanjutnya. Begitu terus-menerus, jadi kita tidak perlu menangani filter ini. Sahabat Ngendimas, filter dish ini hanya menjadikan air yang kotor menjadi bersih. Proses selanjutnya dari air bersih harus kita jernihkan pada level 1. Setelah air menjadi jernih, baru kemudian kita teruskan prosesnya menjadi air yang bening. Air yang bening punya 3 level tahapan. Level bening pertama biasanya kita menggunakan filter 1 mikron. Pada level bening kedua kita menggunakan ultrafilter dengan kerapatan 100 mikron. Jika ingin lebih bening lagi, kita dapat menggunakan ultrafilter dengan kerapatan 1000 mikron. Untuk mendapatkan air yang bersih dengan kualitas terbaik, memang kita membutuhkan biaya yang sangat mahal. Oleh sebab itu, jika kita sudah punya sumber air yang bagus, hendaknya kita jaga. Kita lindungi lingkungan kita supaya terbebas dari sampah dan segala penyebab air menjadi kotor. Sahabat Ngendimas, terima kasih atas atensinya. Saya Lukman Hakim di Blitar, Jawa Timur. Salam Kendi Emas.